Halo semuanya, saya Nima Dehaniustika Durjana dan hari ini saya akan membuat rancangan sistem SCADA PLTS dengan menggunakan PT SCADA. Untuk rancangan sistemnya sendiri, di sini saya merancangkan untuk solar home system monitoring, di mana digunakan dua PV, ini PV1 dan PV2, dan juga menggunakan sensor arus dan tegangan untuk mengetahui output dari PV tersebut, kemudian dihubungkan ke inverter, dan kemudian dihubungkan ke KWH meter. Sehingga di sini untuk sistem dari PLTS-nya sendiri merupakan sistem on-grid yang tidak menggunakan baterai. Untuk langkah pertama dari pembuatan untuk sistem SCADA menggunakan VT SCADA, kita harus membuat datanya terlebih dahulu. Nah, pembuatan data ini kita menggunakan aplikasi ModSim 32. Untuk caranya yang pertama adalah kita membuat suatu file baru yaitu dengan new. Kemudian kita tentukan berapa file yang kita butuhkan. Di mana pada rancangan kita untuk hari ini kita memerlukan 7 file dan kita sesuaikan di length-nya. Kemudian pastikan Modbus point type-nya sudah sama yaitu 03 holding register. Kemudian setelahnya kita bisa lakukan penyesuaian untuk data yang kita inginkan. Misalnya untuk address 40100 ini akan kita gunakan nantinya sebagai output dari sensor tegangan yang ada pada photovoltaik. Maka kita akan menggunakannya untuk data dengan simulation type-nya random. Kemudian untuk limit datanya kita akan buat dari 1 sampai 20 karena untuk tegangan DC pada tegangan photovoltaik. Kemudian untuk alamat yang berada di 4101 kita juga setting sesuai dengan limitnya yang diperlukan. Untuk data 101 ini misalnya kita rencanakan untuk digunakan pada sensor arus yang ada pada photovoltaik. Jadi yang kita isi di sini data limitnya yang terbawah adalah 1 atau low limitnya adalah 1. Kemudian untuk high limitnya adalah misalnya 0. Seperti itu. Kemudian untuk data yang kedua, misalnya kita akan menggunakan data kedua ini untuk temperatur PV. Temperatur PV-nya ini bisa berkisar antara 1 sampai 100 derajat Celcius misalnya. Kita buat simulation type yang masih random. Kemudian yang keempat, kita juga membuat temperatur PV, output keluaran dari temperatur PV yang kedua, itu dengan low limitnya 1 juga dan high limitnya 100. Kemudian yang kelima, kita akan membuat data untuk output dari inverter. Input dari inverter yaitu pada pegangannya, itu bisa berkisar antara dari 200 volt, kemudian hingga 400 volt. Kemudian yang selanjutnya adalah data yang keenam. Kita bisa membuat datanya untuk tegangan pada output inverter. Tegangan pada output inverter. Sorry, maksudnya arus pada output inverter. Arusnya ini bisa berkisar antara 1 sampai 20 ampere. Kemudian yang terakhir adalah mengenai konsumsi energi. Akan melakukan setting pada data yang ketujuh, itu kita akan menggunakan setting data berkisar antara 1 sampai 2200 dengan asumsi KWH meternya tersebut merupakan KWH dengan daya kontrak 2200 maksimal. Nah, kemudian kita akan menggunakan simulation type ini increment karena kita ingin melihat bagaimana energi tersebut digunakan dan kenaikan dari penggunaan energinya yang ada dalam beberapa tentang waktu seperti itu. Untuk langkah selanjutnya kita harus memastikan koneksi antara ModSim ini dengan VT SCADA nantinya, di mana kita pilih dengan menu connect. Ini masih terkonek dengan Modbus. Oke. Pertama-tama kita pilih dengan menu connect, itu kita pilih Modbus TCP SPR. Kan nantinya ini yang akan kita gunakan sebagai komunikasi dengan interface SCADA yang akan kita rancang melalui VT SCADA. Nah, setelah kita connect, nanti tulisan not connected ini akan hilang. Kemudian, apabila kita ingin mendisconnect, itu bisa dengan disconnect, dengan menu disconnect ini. Dan juga bisa menggunakan, dan juga memilih menu Modbus TCP SPR. Misal kita ingin menyimpan dari hasil kita yang sudah dikerjakan di Modbus ini, kita bisa tinggal save as. Kemudian, bisa simpan datanya sebagai misal USCADA.
Satu, seperti itu. Terus melaunch dari aplikasi Vitiskada ini. Nah, kemudian kita tinggal membuat new application. Kemudian kita buat namanya sesuai yang kita inginkan. Seperti itu boleh. Kemudian kita tinggal finish. Dan kemudian new application-nya akan dibuat oleh Vitiskada tersebut. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti skadanya sudah siap untuk di launch dan dirancang. Pertama-tama kita harus melihat, harus mengklik dari tag browser. Ini kita tujuannya untuk membuat tag baru nantinya yang akan kita gunakan pada perancangan SCADA kita. Nah, kita klik icon tag browser tersebut, kemudian kita buat new atau buat yang baru untuk ports. Portnya ini kita pilih dari TCP atau IP port. Ini menyesuaikan dengan tadi kita mengambil data dari mod SIM 32. Nah, untuk namanya sendiri, rancangan monitoring SHS. Oke, untuk connectionnya, nah kita harus harus menemukan dari eh, IP atau local IP dari laptop kita. Untuk mengetahui local IP dari laptop kita, itu bisa kita buka command prompt, kemudian kita ketik ipconfig. Di sini kita sudah mendapatkan IP-nya. Ini IP yang akan kita gunakan, yaitu IPv4 address. Ini kita tambahkan saja. Untuk TCP atau IP port number-nya kita pilih, kita samakan saja secara universal atau 502. Selanjutnya kita bisa tinggal klik OK. Setelahnya kita buat new child untuk uh, drivernya. Oke, drivernya sendiri kita akan menggunakan Modbus Compatible Device karena tadi kita menggunakan aplikasi Modbus untuk mendapat data dari keluaran SCADA kita nanti. Kemudian ini kita bisa buat untuk ID-nya bebas sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita pilih COM channel-nya itu Open Modbus TCP. Ini adalah merupakan communication channel atau cara untuk berkomunikasi. Itu komunikasi antara VT SCADA-nya ini dengan Modbus yang kita gunakan tadi. Terus kita tinggal klik OK. Ya, kemudian kita tinggal buat new child. New child-nya ini adalah berupa dari input atau output yang nanti kita gunakan pada perancangan SCADA kita. Maka dari itu kita akan pilih analog dan input-output calculation. Ini kita sesuaikan namanya. Yang pertama tadi kita akan menggunakan data dari voltage pada PV. Untuk input outputnya sendiri, ini yang driver ini kita biarkan, dan read address ini kita sesuaikan dengan mod SIM yang tadi kita buat. Nah, tadi kan kita untuk tegangan pada PV itu menggunakan address 40100, maka kita tambah di sini read addressnya. Oke, tinggal kita oke saja. Kemudian kita buat lagi child untuk data-data lainnya seperti itu. Misalnya ini analog, input output, kemudian pada foto-foto untuk yang kedua ini kita menggunakan create address 4010. Ini kita tinggal apply, tinggal oke dan apply. Oke. Kemudian yang ketiga kita tinggal membuat new child itu untuk input output calculation. Yang ketiga itu adalah untuk temperatur dari PV yang pertama. Oke, input untuk create address ini kita menggunakan 40102, tinggal di oke saja. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita membuatnya child lagi, tapi untuk
analog, kemudian temperatur untuk PV yang kedua, input outputnya read address 103, kemudian yang ketiga, yang kelima, kita tinggal membuat lagi untuk voltage pada inverter. Ini output dari inverternya ya. Nah, kita oke kan saja. Terus tambah lagi new child itu analog harus pada inverter, kemudian 105. Oke, terus tinggal ditambah lagi yang terakhir, ini yang ketujuh, kita buat analog energy consumption. Ini yang 106. Oke. Nah, setelahnya kita tinggal berlanjut untuk membuat interface dari SCADA-nya. Ini kita bisa close saja. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan membuat interface dari SCADA ini untuk memperlihatkan bagaimana nanti data kita ditampilkan seperti itu. Caranya dengan adalah membuat Idea Studio. Nah, ini kita buka Idea Studio-nya. Oke, di dalam Idea Studio ini masih ada elemen-elemen lain yang tidak kita akan gunakan lagi. Jadi kita bisa tinggal Ctrl A, kemudian delete. Nah, setelah kita delete, nanti kita bisa mulai merancang. Misal, kita mau memanggil data yang kita gunakan tadi. Misal kita mau buat suatu sensor seperti itu. Kita lambangkan dengan kotak ini. Kemudian kita tambahkan eh, penampil data seperti itu. Misalnya LCD segmen seperti ini. Kita tambahkan di sini, dalam sini. Nah, untuk nanti bisa mendapatkan data, itu kita tinggal melakukan link pada LCD segmennya. Nanti kita tambahkan di teksnya. Ini di rancangan monitoring SHS, kemudian di UAS. Nah, misalnya tadi kita mau memanggil data untuk voltage atau tegangan yang ada di PV. Kita tinggal tambahkan saja sini. Nantinya data yang ada di sini itu akan menyesuaikan dengan data yang tadi kita link atau kita sambungkan. Di sini kan 19. Nah, di sini juga bakal 19 seperti itu. Ada 17 di sini. Dia memang agak delay sih sebenarnya. Jadi ya seperti itu kira-kira. Saya contohkan satu, misalnya saya ingin membuat solar PV-nya seperti itu. Saya biasanya mulai dengan square dulu atau kotak, kemudian saya sesuaikan saja bentuknya. Nah, selanjutnya itu saya tambahkan grid. Ada di decoration. Di sini, kemudian di grid. Nah, ini kita tinggal tambahkan saja seperti ini. Terus ukurannya kita sesuaikan. Misalnya ini yang melambangkan solar PV seperti itu. Hmm. Kemudian warnanya sendiri kita bisa atur sesuai dengan kesukaan kita. Misal kita mau warna biru, mungkin biar mirip dengan PV polycrystalline. Terus untuk gridnya sendiri kita bisa warnakan juga. Yang di propertiesnya kita bisa ganti line color. Line colornya kita bisa pakai putih. Ini juga bisa. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Hmm, agar nanti bisa lebih cocok dengan yang diinginkan seperti itu.
Ini sebenarnya kreativitas aja ya, jadi kayak tergantung desain yang kita inginkan seperti itu. Kira-kira seperti ini untuk tampilan dari interface untuk sekadar yang telah kita rancang untuk solar home system, di mana di sini di monitoringnya ada solar PV output, kemudian ada PV temperatur, kemudian ada inverter output, dan juga ada total energi yang dikonsumsi. Ini hasil dibuat dari Idea Studio yang ada di Vitiskada. Ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai untuk perancangan SCADA menggunakan VT SCADA. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.